Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh semuanya? Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, kesehatan dan kekuatan, ya kita mampu melaksanakan pembelajaran daring, ya, seperti biasanya. Baik, kali ini kita akan kembali dalam proses belajar mengajar mata pelajaran IPS dengan materi perubahan sosial, budaya dan globalisasi. Ya, kita akan melihat bagaimana perubahan sosial, budaya, ya, dan globalisasi. Ya, dan dilihat dari judulnya, itulah perubahan sosial budaya. Ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari atau masyarakat, ya. Perubahan itu tentu ada yang berganti, ya. Kalau ada istilah perubahan itu ada yang berganti, ya, dari sesuatu hal itu jadi hal yang lain, ya. Oke, kita lihat perubahan sosial budaya. Hakikat perubahan sosial budaya. Mari kita lihat bagaimana hakikat dari perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat, karena setiap masyarakat itu selalu melakukan mobilitas, ya, atau perubahan itu terjadi sejalan dengan sifat dasar manusia. Apa sifat dasar manusia? Yang selalu ingin berubah, ya. Perubahan itu bisa dikatakan sebagai kebutuhan ya, kebutuhan bagi manusia. Manusia selalu tidak pernah puas, ya, dengan apa yang telah dicapainya. Ia selalu berusaha mencari sesuatu yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya mungkin antum sudah mendapatkan sesuatu yang antum inginkan, tapi antum ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, misalnya, ya. Itu disebut dengan perubahan, ya. Perubahan, ya. Antum mungkin sekarang mendapatkan peringkat 10 besar, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Akan tetapi antum belum puas dengan peringkat 10 besar, misalnya antum berada di peringkat ke-7, ya, tentu antum belum puas. Antum ingin mendapatkan peringkat pertama di dalam lokal, atau antum sekarang mungkin sudah hafal 3 juz 30 dan juz 29. Antum belum puas dengan hal itu, ya. Antum ingin menghafal Al-Quran 30 juz. Itu dari segi positifnya, ya. Jadi manusia itu tidak pernah puas, ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita akan membahas tentang perubahan sosial terlebih dahulu, ya. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial itu memiliki makna yang luas, ya, dan mencakup berbagai segi kehidupan, ya, seperti ekonomi, politik dan sosial. Ada beberapa pendapat, ya, mengenai perubahan sosial ini. Dilihat dari beberapa pendapat para tokoh sosiologi, ya, tentang perubahan sosial. Yang pertama itu ada Selo Semarjan, ya. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, ya, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu tentang perubahan sosial yang disampaikan oleh Selo Semarjan. Jadi untuk tugas antum catat di buku catatan, ya, tentang pendapat para ahli, ya, para tokoh sosiologi mengenai pengertian dari perubahan sosial, ya. Nah, ada beberapa tokoh sosiologi, ya, antum catat di buku catatan. Perubahan sosial menekankan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, di mana perubahan-perubahan itu mempengaruhi segala segi dalam struktur masyarakat, ya. Jadi perubahan sosial itu menekankan lembaga-lembaga kemasyarakatan, ya, sebagai himpunan pokok, ya, yang menyatu
manusia ya di dalam masyarakat. Ya, perubahan-perubahan itu mempengaruhi segala segi dalam struktur masyarakat ya. Seperti ya di Indonesia ini atau di Kerinci ini. Dulu sistem pemerintahannya di Kerinci ini mungkin antum tidak tahu ya, ada sistem kemendapoan namanya ya. Kalau di Kerinci ini ada namanya sistem kemendapoan ya. Kalau sekarang sudah berubah ya, segi pemerintahan sekarang itu sistemnya sistem pemerintahan kabupaten kota. Kalau dulu sistemnya kemendapoan ya, tingkatnya sekarang mungkin setingkat dengan kecamatan ya. Ya dulu namanya kemendapoan. Itu kemendapoan itu dipimpin oleh oleh eh, para tokoh adat ya. Berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang itu harus pegawai negeri sipil ya. Jadi itu perubahan sosial. Jadi apabila sistem lembaga kemasyarakatannya sudah berubah, maka eh, komponen-komponen yang ada di dalamnya tentu akan mengikuti ya. Komponen-komponen yang dimaksud itu adalah masyarakat misalnya. Kemudian gaya atau kehidupan masyarakatnya ya. Itu akan berubah. Itu yang disebut dengan perubahan sosial. Atau perubahan tingkah laku ya, perilaku manusia. Itu menurut Selo Samarkand. Oke, kita lanjut. Kita akan melihat lagi perubahan budaya ya. Apa itu perubahan budaya? Perubahan dalam masyarakat juga terjadi pada kebudayaan suatu masyarakat. Menurut Kuncharaningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran ya. Di budaya itu berubah karena proses pergeseran, pengurangan atau penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam satu kebudayaan ya. Jadi ada pergeseran ya, budaya itu berubah karena ada proses ya, proses pergeseran ataupun pengurangan atau penambahan dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan ya. Jadi seperti misalnya contohnya ya, di Kerinci ini ada yang namanya budaya memperingati ya, atau syukuran atas nikmat ya yang dilakukan oleh masyarakat tertentu atau desa tertentu dalam panen padi misalnya. Mereka kenduri ya, kenduri. Jadi sekarang mungkin banyak ya pergeseran dari kenduri tersebut ya, mungkin ada pengurangan ya, pengurangan dari unsur-unsur di dalamnya. Misalnya kenduri sko pada masa dulu pakai alat-alat sko ya, seperti keris, kemudian pedang dan sebagainya. Tetapi kenduri sko pada saat ini mungkin tidak ada lagi alat pusakanya ya, pusakanya seperti keris, pedang ya, kemudian ikat kepala dan sebagainya mungkin sudah tidak ada ya. Jadi itu unsur-unsur yang berubah dari budaya tersebut ya, yang ada di Kerinci. Ya. Kita lihat apa-apa saja aspek perubahan dari budaya ya, aspek-aspek perubahan dari budaya yang ada ya. Yang pertama itu ada peralatan dan perlengkapan ya. Jadi peralatan dan perlengkapan hidup manusia itu mencakup pakaian contohnya ya, kemudian ada rumah ya, alat-alat rumah tangga seperti tempat mencuci, tempat memasak ya, kemudian senjata, produksi dan transportasi seperti mobil kan, sepeda motor yang sekarang dibutuhkan ya. Jadi itu yang berubah ya, berubah dari kebudayaan ya. Jadi tidak hanya itu ya, banyak lagi hal yang berubah ya. Kalau dari segi peralatan ini ya, pada zaman dulu kita tidak mengenal dengan adanya mobil ya, dan sepeda motor. Kita dulu mungkin hanya mengenal pedati. Kalau zaman dulu itu pedati ya, alat transportasi itu dibawa oleh hewan ya, seperti pedati. Atau juga
bendi ya. Itu alat-alat transportasi pada masa dulu. Kalau zaman sekarang sudah ada mobil dan sepeda motor. Kemudian pada zaman dulu, jadi orang-orang memasak ya makanan dengan cara membakarnya ya di atas bara api. Tapi pada zaman sekarang antum mungkin tidak lagi memasak ya. Ya, sekarang sudah ada Bali Lanjo ya. Jadi antum tinggal pesan, kemudian antum simpan di kulkas untuk dimakan malam nanti ya, atau bisa langsung dimakan. Jadi itu perubahan yang terjadi pada peralatan dan perlengkapan. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada aspek mata pencarian ya dan sistem ekonomi. Di mata pencarian dan sistem ekonomi ini antara lain bisa mencakup kalau dulu pertanian, peternakan dan sistem produksi. Di dalam kelompok masyarakat yang berpindah-pindah zaman dahulu itu, jadi ada sistem pembagian dari pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya laki-laki berburu dan mengumpulkan makanan ya. Kalau perempuan itu dia mungkin hanya memasak dan menjaga anak di rumah ya, dan juga berkebun ya. Akan tetapi pada zaman sekarang, jadi mata pencarian para lelaki ini tidak hanya bertani ataupun berburu ya. Ya, akan tetapi sekarang sudah menjadi pekerjaannya sebagai montir ya, sebagai polisi, pilot, sebagai ustadz ya. Begitu juga dengan perempuan ya. Kalau dulu perempuan hanya mungkin sebagai pengasuh anak di rumah, memasak dan juga berkebun. Tetapi sekarang sudah sama ya dengan laki-laki, sudah menjadi ustazah kan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut sistem kemasyarakatan. Ya, sistem kemasyarakatan antara lain mencakup sistem kekerabatan ya, organisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan. Ya. Dalam masyarakat, orang-orang mengatur dirinya terutama berdasarkan ikatan keluarga ya, atau hubungan darah. Di zaman dulu itu yang dikatakan dengan keluarga ya, keluarga itu ada hubungan darah ya. Kalau zaman sekarang sudah berubah ya, bisa dikatakan antum semua itu adalah keluarga ustadz ya. Kenapa? Karena antum berada di lingkungan SNPIT Amanah. Jadi kita satu ikatan. Ikatannya apa? Berada di satu instansi yang namanya SNPIT Amanah. Makanya antum dikatakan sebagai keluarga ustadz ya, anak didik ustadz ya. Itu perbedaan sistem kemasyarakatan yang pada zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Jadi itu. Lanjut, aspek perubahan budaya yang keempat itu ada bahasa ya. Jadi bahasa ini lama kelamaan ini dia akan berubah ya. Dia akan berubah, dia tidak memakai bahasa yang dulu ya. Jadi bahasa ini banyak ya. Bahasa ini bisa dengan visual, bisa juga dengan lain sebagainya, atau bahasa isyarat ya. Jadi bahasa zaman dulu mungkin antum memanggil ustad, contohkan misalnya antum memanggil orang tua antum misalnya, itu dulu ada emak dan bapak ya. Kalau zaman sekarang sudah banyak berubahnya ya, ada bunda, ibu ya, mama dan sebagainya ya, papa, ayah kan, dan lain sebagainya. Itu adalah perubahan yang terjadi dari segi bahasa ya, aspek budaya yang berubah dari segi bahasa. Dan selanjutnya kesenian, antara lain mencakup seni rupa ya. Seni ini banyak ya, seni suara dan seni tari. Jadi unsur umum kesenian itu dapat berwujud gagasan ya, atau ciptaan, pikiran, cerita dan syair yang indah. Jadi seni merupakan ciptaan manusia yang dapat dianggap sebagai suatu bentuk kebudayaan yang tertinggi, karena ini diciptakan ya, gagasan pikiran.
karena mempunyai kualitas ekspresi yang murni dan secara menyeluruh ya, terpisah dari kebutuhan dasar manusia. Pada masa lalu, sebagian orang menganggap bahwa rumah yang indah adalah rumah yang berwarna gelap. Itu zaman dahulu. Tapi saat ini banyak yang lebih menyukai warna-warna pastel yang terang untuk rumah mereka, seperti warna pink. Ada juga yang warna biru, ungu dan lain sebagainya ya. Jadi itu perubahan dari segi kesenian ya. Kita tahu bahwa pengertian dari seni itu adalah unsur-unsur umum kesenian, gagasan ciptaan ya, pikiran, cerita ya, dan syair tentang bentuk ekspresi dari manusia itu. Kemudian kita lanjut dengan sistem pengetahuan. Aspek perubahan budaya yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan biasanya berkaitan dengan teknologi ya. Jadi suatu masyarakat tidak mungkin dapat hidup tanpa pengetahuan tentang alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya ya. Contohnya kalau zaman dahulu misalnya orang sedang bertani, misalnya bertani hanya menggunakan cangkul ya. Akan tetapi pada zaman sekarang, jadi mereka untuk membajak sawah tidak hanya menggunakan cangkul ya, karena sudah ada mesin-mesinnya. Jadi tidak perlu manusia yang bekerja ya, cukup mesin yang bekerja. Tetapi juga butuh manusia untuk mengontrol dari mesin tersebut ya. Ya, jadi itu perubahan yang terjadi ya di segi sistem pengetahuan. Nah, jadi segi pengetahuan ini, perkembangan teknologi dalam yang digunakan untuk kehidupan masyarakat atau manusia itu selalu berkembang ya. Kemudian sistem kepercayaan atau yang disebut dengan religi ya. Jadi kepercayaan antara lain berujuk sistem keyakinan dan gagasan tentang Tuhan ya. Kita percaya tentang Tuhan ya, pemikiran tentang Tuhan ya. Kita percaya tentang Tuhan ya. Jadi semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan religi berdasarkan pada getaran jiwa yang biasa disebut dengan emosi keagamaan ya. Jadi itu yang dikatakan dengan religi. Jadi menurut pendapat ahli, ada beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa secara evolusi ini dikatakan dengan perubahan secara lambat ya. Perubahan secara lambat ya. Religi ini mengalami perubahan ya. Pada awalnya kita misalnya di Indonesia dulu kita mengenal namanya kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang ya. Roh-roh nenek moyang itu yang disebut dengan animisme, atau kita menyembah pohon-pohon besar ya. Itu juga perubahan ya, dinamisme. Kemudian keyakinan ini atau kepercayaan ini kemudian berubah berevolusi atau berubah secara lambat ya, menjadi percaya dengan banyak dewa ya, atau yang disebut dengan politeisme ya, Hindu Buddha. Kita masuk pada agama Hindu Buddha ya. Kemudian pada akhirnya kita muncul keyakinan akan adanya Tuhan yang tunggal ya, monoteisme ya. Tuhan itu satu ya. Jadi itu mengenai sistem kepercayaan, itu agama Islam ya. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada karakteristik perubahan sosial budaya. Jadi karakteristik perubahan sosial budaya itu yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara lambat ataupun cepat ya, karena kebutuhan. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Itu karakteristik sosial budaya. Kemudian yang ketiga, perubahan secara cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara ya. Seperti misalnya reformasi yang ada di Indonesia pada tahun 1998. Untuk menyesuaikan kehidupan yang baru itu tentu ada poin-poin atau hal-hal yang perlu dirubah atau disesuaikan dengan hal yang baru tersebut ya.
Kemudian yang keempat, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebenaran atau spiritual saja ya, tetapi ini suatu yang tidak bisa dipisahkan ya, antara bidang kebenaran dan juga spiritual ya. Jadi itu mengenai karakteristik perubahan sosial budaya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, itu ada bentuk perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial itu dilihat dari bentuknya, ada 3 macam. Yang pertama itu ada perubahan dilihat dari waktu. Perubahan dari sudut waktu ada 2 macam. Perubahan sosial budaya yaitu perubahan lambat atau evolusi. Jadi perubahan yang terjadi dalam sistem kemasyarakatan itu terjadi secara lambat ya. Atau perubahan ini bisa dikatakan ini tidak direncanakan ya. Perubahan ini tidak direncanakan. Seperti misalnya kalau dulu kita transportasinya mungkin jadul ya, seperti bendi dan pedati, tetapi sekarang sudah memakai misalnya kereta api, kemudian ada pesawat dan kapal laut ya. Itu contohnya. Kemudian perubahan cepat atau revolusi, perubahan yang terjadi secara cepat, itu bisa direncanakan dan juga bisa tidak direncanakan ya. Ya, seperti misalnya revolusi industri ya. Perubahan yang direncanakan ya, perubahan secara cepat itu dilaksanakan, contohnya di Inggris. Jadi awalnya dulu kita memakai tenaga manusia ataupun hewan, akan tetapi sekarang sudah memakai alat-alat atau mesin-mesin ya untuk membuat sesuatu atau bekerja. Itu perubahan secara cepat. Kita lanjut. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Jadi perubahan yang berpengaruhnya kecil ya. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contoh model pakaian ya. Kemudian gaya rumah dan sebagainya. Kemudian perubahan yang pengaruhnya besar ya. Jadi perubahan ini mempengaruhi berbagai lembaga kemasyarakatan, misalnya industri ya, industri yang Ustaz contohkan tadi ya. Jadi pertanian itu awalnya sebagai manusia yang bekerja, kemudian berubah menjadi alat atau mesin. Jadi mengakibatkan perubahan kemasyarakatan ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, ada perubahan dilihat dari perencanaan ya. Perubahan ini bisa perubahan yang direncanakan ya, ataupun perubahan yang tidak direncanakan. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan kita pagi ini ya, mengenai perubahan sosial dan budaya. Oke, perubahan sosial budaya ini kita lanjut minggu depan ya, karena masih ada poin-poin yang perlu Ustaz jelaskan ya. Semoga antum bisa memahami ya. Ustaz akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.